Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Priyadi. Di video kali ini kita akan bahas lagi terkait tentang program APB atau Apresiasi Pelaku Budaya tahap 3 tahun 2021. Di video kali ini kita akan bahas skema pencairannya sih bagaimana ya. Jadi video ini merupakan video ketiga kami membahas program ini. Jadi ada dua video sebelumnya, teman-teman cek saja ya terkait tentang prosedur pendaftaran, kemudian skema pendaftaran, tahapan, upload karya dan lain sebagainya itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi cek saja, semoga bermanfaat. Nah, sekali lagi teman-teman, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di-share kepada rekan-rekan kita yang memerlukan, yang juga butuh dana ya di masa pandemi ini. Ingat teman-teman, satu kebaikan yang kita bagikan, yang kita berikan kepada orang lain akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain, berkah buat kita semua. Perlu teman-teman ketahui bahwa program APB atau Apresiasi Pelaku Budaya merupakan program resmi dari pemerintah, teman-teman. Dalam hal ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program ini juga sudah berjalan selama 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 1 dan tahap 2 itu sudah berjalan di tahun 2020. Untuk tahap satunya sendiri itu dimulai dari bulan Oktober. Dan tahap 1 ini semuanya sudah menerima insentif sebesar 1 juta rupiah. Untuk tahap keduanya sendiri ini masih dalam tahap pengumuman kelulusan. Jadi belum ada yang menerima, masih untuk tahap kedua. Dan khusus tahap ketiga yang dibuka pada bulan Januari tahun 2021 ini melakukan pendaftaran lagi yang baru untuk peserta yang baru ya teman-teman ya. Dan kalian wajib daftar karena persyaratannya sangat mudah dan daftarnya yang lebih mudah lagi yaitu dilakukan secara online. Teman-teman nggak perlu ke dinas pendidikan, oke? Nah, untuk proses pencarian di tahap 1 sudah sepenuhnya selesai dan untuk pencarian di tahap kedua masih dalam proses. Ini sudah kita jelaskan di awal. Untuk tahap 3-nya sendiri sedang dalam proses pengisian data dan verifikasi dari pihak Kemdikbud ya, dalam hal ini sebagai pelaksana dari program ini. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, Bang, bagaimana proses pencairan dari program APB ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelum kita bahas, mohon dong teman-teman cek video kita sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh teman-teman. Karena di video sebelumnya kita banyak membahas terkait tentang bantuan sosial. Karena khusus ini spesifiknya meskipun judulnya catatan guru, akan tetapi teman-teman bahasanya itu tentang bantuan sosial ya, terkait tentang prakerja, UMKM, kemudian PKH, program BPNT, subsidi listrik dan program-program lainnya. Diharapkan channel ini menjadi guru untuk semua ya. Teman-teman bisa jadi guru juga untuk mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Dan pastikan agar teman-teman gak ketinggalan informasi, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis teman-teman, akan tapi memiliki dampak yang luar biasa. Semoga berkah buat teman-teman semua. Amin. Informasi ini berdasarkan pengalaman dari rekan kita yang telah komen di video sebelumnya, yang telah lulus tentunya di tahap pertama dan sudah menerima manfaat dari program ini. Dan informasi ini juga ditambah dari website resmi program APB ini. Jadi bisa dijadikan acuan atau pedoman untuk teman-teman memberikan informasi kepada yang lain. Kami sarankan untuk menontonnya secara keseluruhan, khusus untuk pada menit ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan teman-teman juga bisa memberitahukan atau menginformasikan kepada pejuang yang lain juga, pejuang bansos maksudnya ya. Oke teman-teman, jadi kami buat skema agar lebih mudah dalam proses pemahamannya. Yang pertama-tama adalah peserta. Peserta ini adalah teman-teman ya yang mendaftar di tahap ketiga ini. Pendaftaran dilakukan secara online. Teman-teman gak perlu ke dinas pendidikan. Jadi pendaftaran resminya itu melalui website apb.kemdikbud.go.id.
tidak ada website pendaftaran APB selain ini. Oke, jelas ya teman-teman, linknya ada di box deskripsi. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran, yang dilakukan hanya ada 3 saja teman-teman. Yang pertama adalah mengisi biodata. Teman-teman upload juga foto KTP dan upload juga NPWP. Catatan, NPWP sifatnya nggak wajib. Jelas ya? Nah, setelah itu teman-teman baru bisa melanjutkan di tahap berikutnya, yaitu unggah karya. Tapi di tahap 1 teman-teman itu ada upload juga untuk foto dari buku rekening. Untuk tahap ketiganya ini nggak ada ya teman-teman. Tapi nanti kita akan jelaskan mengapa nggak ada. Dan unggah karya. Nah, unggah karya ini karya teman-teman itu apa? Boleh dalam bentuk video, dalam bentuk gambar JPEG, boleh juga dalam bentuk PDF. Oke. Dan unggah dokumen. Unggah dokumen di sini ada beberapa. Intinya itu unggah dokumen ini adalah tanda tangan digital teman-teman. Nah, setelah ketiga proses ini teman-teman lakukan, maka selanjutnya akan ada yang namanya verifikasi dari pihak validator. Dalam hal ini adalah yang menjalankan kewajiban ini bukan kami ya, tapi dari pihak Kemdikbudnya sendiri. Verifikasi ini artinya adalah mencocokkan data teman-teman ya, NIK teman-teman, nama, kan nanti bisa dicek itu apakah teman-teman itu benar pelaku seni dan budaya. Oke teman-teman. Nah, ada juga dalam proses verifikasi ini yang terverifikasi. Kalau terverifikasi akan mendapat email ataupun bisa juga yang nggak dapat email. Intinya terverifikasi gambar tampilannya seperti ini. Nah, ada juga yang nggak terverifikasi teman-teman. Jadi nggak semua terverifikasi ya. Ada juga yang nggak terverifikasi, tampilannya seperti ini. Nah ya teman-teman ya. Jadi kalau status teman-teman saat ini masih merah, itu artinya belum terverifikasi. Kita tunggu saja untuk harinya, untuk kapan, berapa lama, kita nggak bisa ngasih kepastian karena di video sebelumnya, di 2 video yang kedua itu hanya dalam beberapa jam, nggak sampai 1 hari itu sudah terverifikasi. Tapi ada juga dari gelombang kedua atau tahap kedua hingga saat ini belum terverifikasi. Nah, semoga saja teman-teman yang mendaftar, yang nonton video ini semuanya terverifikasi sehingga dapat melanjutkan tahap berikutnya. Oke, untuk tahap berikutnya adalah proses pengumuman. Bang, pengumumannya via apa? Pengumumannya juga via online. Jadi mudah, kita akan informasikan kepada teman-teman, atau teman-teman bisa mengaksesnya sendiri melalui website resminya, yaitu http://apb.kemdikbud.go.id. Nah, contohnya seperti ini. Jelas ya? Jadi nggak ada pihak ketiga. Ini sistemnya sama prakerja sih, tapi memang jumlah kuotanya yang lebih sedikit per tahapnya. Kemudian barulah kalau teman-teman diumumkan dan menjadi salah satu peserta yang lolos di tahap ketiga, maka selanjutnya adalah langkah penyaluran insentif. Bang, saya nggak punya rekening bang. Nah, jadi sekali lagi untuk rekening atau bank yang bisa digunakan yaitu hanya 2, BRI dan BNI. Selain itu nggak bisa. Dan ada juga yang bertanya, bang bisa nggak menggunakan e-wallet? Nah, kita juga sudah mendapat informasi dari teman-teman kita yang sudah lolos, itu nggak bisa menggunakan e-wallet ya teman-teman ya. Hanya menggunakan sekali lagi Bank BRI dan Bank BNI. Bang, nah kemudian muncul pertanyaan kan, bang, saya nggak punya Bank BRI, belum membuka Bank BRI maupun Bank BNI, bagaimana? Nanti akan ada dibuatkan buku rekening baru, persis kayak program BPUM. Jadi teman-teman yang nggak punya nanti bakal dibuatkan yang baru dengan syarat teman-teman sudah lolos, ya intinya sudah lolos. Nah, kalau sudah punya rekening baru, maka barulah teman-teman masuk ke tahap proses pengambilan dana. Jadi bagaimana bang proses pengambilan dananya?
Jadi untuk proses pengambilan dananya sendiri, nanti kita akan buatkan video khusus untuk teman-teman tersendiri ya. Jadi agar beda saja pembahasannya dengan video ini. Jadi video ini kita cukupkan sampai di sini saja. Intinya seperti itu ya, tahap-tahapan yang sudah kita jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, jadi simple saja proses pendaftarannya. Teman-teman upload karya, udah tinggal nunggu verifikasi. Kalau terverifikasi nanti tinggal menunggu pengumuman. Kita juga lagi untuk proses pengambilan datanya, kita juga lagi menunggu jawaban dari rekan kita yang sudah lolos di tahap pertama. Artinya kita tunggu informasi validnya, karena kita juga nggak bisa memberikan informasi yang masih bersifat opini, teman-teman ya. Oke, semangka buat teman-teman sekalian, dan semoga program ini teman-teman menjadi salah satu peserta ya, karena perlu kesabaran juga untuk program ini. Intinya bantuan sosial ini ya seperti itulah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk di-share kepada yang lain agar yang lain juga paham terkait tentang informasi yang beredar. Jadi teman-teman bisa verifikasi nih mana informasi yang benar dan mana juga informasi yang kurang tepat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.